Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat bersama. Untuk itu kami dari pengurus KM Masjid Al-Munawwarah akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, insyaallah untuk kegiatan sholat Jumat, tugas dan pelaksana imam dan khatib insyaallah nanti akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Sarnomi Somad DPD. Kemudian untuk muadzin insyaallah nanti akan dibawakan oleh Ustaz Nur Ahmad. Kemudian yang selanjutnya untuk laporan keuangan. Masjid Al-Munawwarah dari tanggal 21 Maret 2026 sampai dengan 26 Maret 2026 untuk saldo awal kas 21 Maret 2026 sebesar Rp1.833.660. Kemudian penerimaan kas tanggal 21 Maret 2026 yang berasal dari infak sholat Jumat sebesar Rp3.380.000 dan kotak infak di luar sholat Jumat sebesar Rp3.969.000. Selanjutnya ada infak rumah Allah sebesar Rp2 juta. Kemudian kotak infak sholat Idul Fitri tahun 14 Hijriah sebesar Rp15.647.000. Infak dari Haja Siti Maryam sebesar Rp150.000, sehingga total penerimaan kas sebesar Rp25.146.000. Jumlah kas tersedia sebesar Rp26.971.660. Untuk pengeluaran kas tanggal 21 Maret 2026 meliputi biaya pelaksanaan sholat Jumat, kemudian streaming, sound system sholat Idul Fitri, kemudian imam dan khatib sholat Idul Fitri, sewa tenda untuk Masjid Al-Munawwarah, kemudian ada pemberian spanduk sebanyak 6 lembar. Selanjutnya untuk pengaturan parkir dan store uang ke bank BSI sebesar Rp10 juta. Total pengeluaran kas sebesar Rp15.655.000. Saldo akhir kas 26 Maret 2026 sebesar Rp11.324.660.000. Saldo kas 21 Maret 2026 Rp59.600.000. Kemudian setoran dari kas sebesar Rp10 juta, sehingga saldo akhir bank 26 Maret 2026 sebesar Rp69.600.000. Jumlah saldo akhir kas dan bank 26 Maret 2026 sebesar Rp80.924.660.000. Selanjutnya kami mohon kepada para jamaah sekalian untuk mendoakan kepada para donatur yang mana telah berinfak ke Masjid Al-Munawwarah melalui kotak infak, air mineral, tisu, pembayaran listrik, pembayaran air PDAM, melalui beras duafa, nasi bungkus untuk jamaah, kemudian pembatas sholat jamaah untuk membeda antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk itu jamaah rahimahullah, mohon keikhlasannya untuk membaca surah Al-Fatihah kepada para donatur dan kita semua jamaah Masjid Al-Munawwarah. Insyaallah agar para donatur dan kita semua diberi kesehatan, murah rezeki, barokah, dan diberi keturunan anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat.
Al-Hazinin ya kuliah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya himbauan untuk anak-anak agar tidak ribut nanti pada saat khotib sudah di atas mimbar, tertib dan baik ibadah sholat Jumat kita semua. Selanjutnya pada jemaah masih ada tempat yang kosong di depan, bila perlu diisi untuk rangkaian sholat Jumat kita. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansid wal imamu yakhthubu faqad laghawt wa man laghaw fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan dua khutbahnya. Berkenaan dengan itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka kita dilarang berkata-kata meskipun perkataan itu menyuruh orang lain diam. Barang siapa yang berkata-kata, maka tiada pahala sholat Jumatnya baginya. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan dengan hati yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Munawwarah, insyaallah kehadiran kita pada hari ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid sebagai kewajiban bagi setiap laki-laki muslim yang dewasa mendapat barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah masuk 7 Syawal. Syawal berasal dari kata syala, artinya irtafa'a, yaitu meningkat. Maksudnya ibadah kita sesudah digojlok di bulan Ramadan bukan harus menurun di bulan Syawal ini, tetapi harus meningkat. Salah satu keberhasilan seorang mengikuti seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ia bukan mundur, tetapi ia tetap beribadah sesuai dengan apa yang ia lakukan di bulan Ramadan. Ada orang di bulan Ramadan menyelesaikan 30 juz sampai khatam, tetapi pada waktu bulan Syawal ia tidak membuka lagi Quran itu kecuali untuk hafalan saja. Ada orang pada waktu bulan Ramadan ia melakukan sholat sunat rawatib dengan rajin sebanyak 12 atau 10 rakaat, tapi di bulan Syawal ia mundur, tidak lagi melakukan rawatib kecuali hanya sholat fardunya saja. Ini berarti kita lebih mundur daripada bulan Ramadan. Padahal maksud dari kata-kata Syawal artinya meningkat dan meningkat. Saudara-saudaraku sekalian, maka para ulama memberikan tuntunan kepada kita. Ada 6 ibadah yang perlu kita istiqomahi, perlu kita laksanakan. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai lepas
jangan sampai digodok. Kedua, lakukan sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, dan sholat. Ketiga, lakukan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Keempat, tetaplah berpuasa Senin, Kamis, dan puasa Yaumul Baidha, hari-hari putih. 5, bacalah terus Al-Quran walaupun hanya 1 halaman dalam 1 hari. Dan yang keenam, tetaplah kita bersedekah kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan walaupun rezeki kita sebenarnya kurang daripada seharusnya. Salah satu dari tanda orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang suka bersedekah kepada orang yang membutuhkan walaupun ia dalam keadaan sempit atau ia dalam keadaan lapang. Ketika sempit kita memberi yang sedikit, ketika kita lapang kita memberi yang banyak. Tetapi kita tidak sepi dari bersedekah kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudaraku sekalian, jaga sholat 5 waktu. Untuk setiap laki-laki tidak ada libur sholat. Sakit dia tetap sholat, sakit parah dia tetap sholat, kecuali otaknya sudah tidak berfungsi. Ukuran seorang tidak lagi sholat ketika otaknya sudah lupa, ketika otaknya tidak berfungsi. Maka orang pingsan tidak wajib sholat, orang gila tidak wajib sholat. Tetapi di luar itu kita tetap wajib sholat. Kita masuk rumah sakit, kita tetap wajib sholat. Bisa kita lakukan jamak antara zuhur dengan asar. Bisa kita lakukan jamak antara maghrib dengan isya. Dan subuh tetap sendirian kalau kita berada di rumah sakit. Tetapi ketika kita sudah lupa, tidak sadar, baru Allah melepaskan kita dari kewajiban sholat fardu 5 waktu. Siapa yang boleh meninggalkan sholat? Hanya 4. Pertama, wanita haid atau nifas. Laki-laki tidak ada haid dan nifas. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, anak yang belum balik. Dan yang keempat, orang kafir. Kita semua di luar itu. Maka kita wajib sholat fardu 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, lakukan sholat sunat rawatib, karena rawatib bersatu dengan sholat fardu. Rawatib 4 rakaat sebelum zuhur milik zuhur. Rawatib 2 rakaat sesudah zuhur milik zuhur. Asar tidak memiliki rawatib, tapi ada sunat mutlak asar 4 rakaat. Maghrib ada sholat rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Isya ada sholat rawatib ba'diyah isya. Subuh ada sholat rawatib qobliyah subuh. Untuk apa sholat rawatib ini? Untuk memenuhi timbangan kita waktu di yaumul hisab. Apabila sholat fardu kita tidak bisa memenuhi persyaratan, maka sholat sunat rawatib masuk, insya Allah memenuhi persyaratan. Jika tidak juga memenuhi persyaratan, baru diambilkan dari sholat-sholat sunat yang lainnya. Bacalah hadis Rasul yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka atau menempatkan kita di dalam surga. Hanya sholat 5 waktu, sholat rawatib
dan sholat sunnah lainnya. Sholat tahajud. Tahajud syaratnya harus tidur lebih dahulu. Bangun pukul 3. Jangan masuk ke kamar mandi hanya kencing saja. 3 kali bangun kita hanya kencing di dalam kamar mandi, tapi tidak sholat. Padahal kalau kita sudah umur 40, 50, itu tanda bahwa malaikat membangunkan kita agar supaya kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Tapi kita tidak menyadari itu. Kita hanya kencing saja, kemudian tidur lagi. Saudara, tahajud itu difirmankan oleh Allah. Satu-satunya sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai sholat wajib. Tapi kemudian ketika sholat 5 waktu masuk, sholat tahajud menjadi sunnah. Nafilatan lak sebagai tambahan untuk kita. Kalau nanti berjaga-jaga, sholat fardu kita cacat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajudlah. Pukul 4 kita masih bisa bertahajud. Ustaz, pukul 4.30 saya boleh bertahajud? Boleh. Minimal 2 rakaat. Tutup dengan witir 1 rakaat. 3 rakaat, 4.20, 4.45 kita sholat subuh. Ada waktu 15 menit. Walaupun hanya 2 rakaat. Apalagi ada waktu dari pukul 4 kita bisa melaksanakannya 8 rakaat. Insya Allah hidup kita dikawal oleh malaikat sepanjang-panjang sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu guna kita sholat tahajud. Kita harus memiliki perlindungan dari langit, bukan perlindungan dari bumi. Ketiga, saudara-saudara, lakukan puasa 6 hari di bulan Ramadan ini, di bulan Syawal ini. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena ada perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamin dahri. 10 bulan. Sedangkan puasa pada waktu 6 hari di bulan Syawal ganjarannya sama dengan 2 bulan. 6 kali 10, 60. Maka kita dihukumkan oleh Rasulullah seperti berpuasa, pahalanya selama 1 tahun. Maka kalau kita tidak ada halangan, puasa walaupun terpisah-pisah di 8 hari bulan Syawal, di 10 hari bulan Syawal, di 15 hari bulan Syawal, di 21 bulan Syawal, sampai di 30 bulan Syawal terakhir 6 hari lunas. Awal itu selama 6 hari supaya kita mendapat saudara sekalian yang perlu diperhatikan. Jangan puasa Syawal sebelum puasa qada Ramadan. Kalau Anda berhutang 5 hari, selesaikan dulu puasa qada 5 hari. Habis itu baru disambung dengan Syawal. Mengapa demikian? Karena ada kata-kata Rasul, thumma atba'ah, kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal. Berarti 30 itu atau 29 itu puasa 6 tahun. Meninggalkan qada dulu, dibayar nanti di bulan depan. Boleh. Tetapi 6 hari bulan Syawal itu tidak mendapatkan fadilah apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Rajab Al-Hambali, dan Imam Soleh Utsaimin. Maka berarti kita harus mendahulukan puasa qada lebih dahulu, karena dia wajib. Kenapa kita harus puasa qada lebih dahulu? 1, karena dia wajib. Yang kedua, 5 hari atau 3 hari kita keburu meninggal dunia. Siapa yang membayar puasa qada itu? Anak kita, saudara kita, bapak kita.
maka kita takut keburu meninggal dunia. Sudah bayarlah lebih dahulu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, orang ngopi kita tidak ngopi, orang makan kue kita tidak makan kue. Ada kawan-kawan kita mengajak makan di restoran, kita tidak bisa diajak makan. Awalnya